Halo, Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi dengan Ibu Kartika. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai besaran dan pengukuran. Kalian tahu tidak? Sebenarnya alat ukur itu sudah dipakai sejak zaman Mesir kuno. Nah, masyarakat pada zaman Mesir kuno itu membangun piramida dengan menggunakan alat ukur sederhana yang disebut dengan kubit. Nah, apa itu kubit? Kubit itu adalah jarak dari ujung siku ke ujung jari tengah. Nah, kalau di Indonesia itu lebih dikenal dengan hasta. Lalu ada lagi alat ukur yang disebut dengan span. Span itu adalah jengkal ya kalau di Indonesia. Dan ada juga yang disebut dengan palm. Palm itu adalah alat ukur telapak tangan. Kita kan tahu bahwa ukuran jengkal, telapak tangan, dan hasta setiap orang itu pasti berbeda-beda. Nah, ini mengakibatkan adanya ketidakseragaman. Maka dari itu, muncullah satu gagasan untuk menciptakan satu jenis satuan untuk besaran-besaran yang ada di ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi, yang sekarang dikenal dengan sistem satuan internasional. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, serta diikuti dengan satuan. Nah, secara garis besar, besaran itu ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan bukan turunan dari besaran lain. Ada 7 besaran pokok yang harus kalian ingat. Yang pertama panjang, satuannya meter. Yang kedua massa, satuannya kilogram. Yang ketiga waktu, satuannya sekon. Yang keempat suhu, satuannya Kelvin. Yang kelima kuat arus, satuannya ampere. Yang keenam jumlah mol zat, satuannya mol. Dan yang terakhir intensitas cahaya, satuannya kandela. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contohnya itu ada kecepatan. Nah, besaran kecepatan itu sendiri adalah besaran yang diturunkan dari besaran jarak dan waktu, sehingga satuannya menjadi meter per sekon. Nah, ada juga daya, energi, tekanan, dan muatan listrik. Besaran-besaran dalam fisika bisa juga dinyatakan dalam dimensi. Nah, dimensi ini ditulis dengan lambang huruf tertentu dan diberi kurung persegi. Apa sih manfaat dimensi? Manfaat dimensi itu ada 2 ya. Yang pertama, untuk menganalisis kesetaraan atau kesamaan dua besaran yang sepintas berbeda. Yang kedua, untuk menganalisis kebenaran suatu persamaan yang menyatakan hubungan-hubungan berbagai besaran. Nah, di sini sudah Ibu lampirkan ya, dimensi untuk besaran pokok dan dimensi untuk besaran turunan. Kalian catat dimensi-dimensinya agar lebih paham lagi. Selain besaran pokok dan besaran turunan, ada lagi besaran skalar dan besaran vektor. Nah, besaran ini adalah besaran berdasarkan nilai dan arahnya. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai, tapi tidak mempunyai arah. Contohnya adalah energi, kelajuan, usaha, luas, daya, volume, dan lainnya. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya adalah perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya momentum, impuls, medan magnet, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke materi pengukuran. Pengukuran adalah proses mengukur suatu besaran menggunakan alat ukur tertentu. Nah, setiap besaran pokok itu mempunyai alat ukurnya masing-masing. Contohnya seperti neraca untuk mengukur massa, stopwatch untuk mengukur waktu. Kali ini kita akan belajar dulu mengenai alat ukur besaran panjang. Nah, kalian pasti sudah pernah lihat mistar kan? Mistar, jangka sorong, mikrometer skrup, itu semua adalah
alat ukur besaran panjang. Kita bahas dulu yang pertama mistar. Nah, mistar ini memiliki skala terkecil 1 mm atau 0,1 cm. Mistar memiliki ketelitian pengukuran setengah dari skala terkecilnya, yaitu 0,5 mm atau 0,05 cm. Nah, cara membaca mistar, kalian harus betul-betul tegak lurus ya. Kalau tidak akan terjadi kesalahan. Hasil pengukurannya akan lebih besar ataupun lebih kecil dari ukuran sebenarnya. Selanjutnya ada jangka sorong. Nah, jangka sorong merupakan alat pengukur panjang dan biasanya digunakan untuk mengukur diameter suatu benda. Jangka sorong itu sendiri ditemukan oleh seorang ahli teknik berkebangsaan Prancis yang bernama Pierre Vernier. Pada gambar ini kalian bisa lihat bagian-bagian dari jangka sorong. Bagian pertama itu disebut dengan rahang luar, gunanya untuk mengukur bagian luar benda. Bagian kedua disebut rahang dalam, digunakan untuk mengukur bagian dalam benda. Yang ketiga untuk mengukur kedalaman. Yang keempat itu skala utama dalam sentimeter. Bagian yang kelima skala utama dalam inci. Yang keenam skala nonius dalam sentimeter. Yang ketujuh skala nonius dalam inci. Dan yang kedelapan alat penahan yang digunakan untuk menahan pergeseran. Skala utama memiliki skala dalam sentimeter dan milimeter. Sedangkan skala nonius memiliki panjang 9 mm dan dibagi menjadi 10 skala. Sehingga beda satu skala nonius dengan satu skala pada skala utama adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Jadi, skala terkecil pada jangka sorong adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Sehingga ketidakpastian jangka sorong adalah setengahnya, yaitu 0,05 mm atau 0,005 cm. Nah, soalnya seperti ini ya untuk jangka sorong. Hasil pengukuran menggunakan jangka sorong seperti terlihat pada gambar tersebut adalah, nah jadi cara penyelesaiannya adalah kalian harus tahu dulu yang mana skala utama dan yang mana skala nonius. Jadi skala utama itu yang di atas ini ya, ini skala utama, kita singkat dengan SU, skala utama. Yang di bawah ini, inilah skala nonius. Nanti di sini ibu tulis dengan SN. Nah, skala utama dan skala nonius ini harus kalian perhatikan bagus-bagus. Skala utama ini satuannya nanti sentimeter ya, sentimeter nih. Kalau skala nonius satuannya itu nanti milimeter. Cara melihat berapa sih nilai skala utama itu, lihat angka 0 pada skala nonius. Yang mana yuk? Ya, yang ini ya. Yang ini angka 0-nya. Jadi si angka 0 yang ini itu menjadi patokan. Nah, lihat ya, di skala utama ini kan angka 8 nih ya. Ini garis ke-8. Berarti ini 8,1, yang ini 8,2. Nah, mau 8,3 ini garis yang ini 8,3. Tapi kita ambil yang 8,3. Kenapa? Karena si nolnya itu berhenti tepat di belakang garis 8,2. Jadi kita bisa simpulkan di sini skala utamanya 8,2 cm. Sudah? Sekarang skala noniusnya. Skala noniusnya kita lihat garis yang berimpit antara skala nonius dengan skala utama. Nah, coba perhatikan bagus-bagus. Garis mana yang benar-benar berimpit antara skala nonius dengan skala utama? Ini ya. Nih, lihat. Nih. Nah, garis itu benar-benar berimpit. Garis itu garis keberapa pada skala nonius? Ini garis ke-0, ini garis pertama, berarti ini garis yang ke-2. Nah, makanya skala noniusnya 2 dikali berapa? Nilai yang paling rendah yang bisa dibaca oleh jangka sorong. Ya, 0,1 ya.
0,1 milimeter. Berarti 2 dikali 0,1 hasilnya 0,2 milimeter. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan antara skala utama dengan skala nonius. Kita jumlahkan dulu. 8,2 cm ditambah 0,2 mm. 0,2 mm ini kita rubah dulu ya. Karena satuannya nggak sama, yang 1 cm, yang 1 mm. 0,2 mm kalau kita rubah menjadi cm, ini hasilnya 0,02 cm. Baru kita jumlahkan. 8,2 ditambah 0,02. Hasilnya sama dengan 8,22 cm. Iya, betul. Jadi jawabannya adalah C. Sekarang kita masuk ke micrometer screw. Micrometer screw biasa digunakan untuk mengukur benda-benda yang sangat tipis, seperti tebal kertas dan diameter rambut. Nah, alat ini sendiri ditemukan oleh seorang astronom dan seorang ahli matematika dari Inggris yang bernama William Gascoigne. Micrometer screw memiliki skala terkecil yaitu 0,01 mm atau 0,001 cm. Ini adalah gambar micrometer screw beserta bagian-bagiannya. Dicatat ya. Nah, ini adalah contoh soal untuk untuk micrometer screw. Nah, ini ada gambarnya seperti ini ya. Jadi skala utamanya kalau di micrometer screw itu yang ini. Dari sini kemari ini skala utama. Satuan skala utama itu milimeter. Nah, yang tegak ini, yang ini adalah skala nonius, satuannya juga milimeter. Nah, baca dulu skala utamanya berapa. Skala utamanya kan ini 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Ini setengahnya. Belum sampai 5 dia ya. Berarti skala utamanya 4,5. Satunya jangan lupa milimeter. Nah, tinggal skala nonius. Skala noniusnya lihat dong. Skala yang berimpit dengan skala utama. Angka berapa yuk? 45, 46, 47, 48. Yang ini ya. Nah, ini garis ke 48. Jadi skala noniusnya 48 dikali berapa ketelitian terkecil dari si micrometer screw? Iya, 0,01 mm. Hasilnya 0,48 mm. Jadi hasil pengukurannya kita tinggal jumlahkan 4,5 ditambah 0,48. Ini hasilnya sama dengan 4,98 mm. Jawabannya apa? Iya, C ya. Sekian untuk pembahasan kali ini. Nah, ini latihan yang harus kalian kerjakan di rumah. Jawabannya nanti kirim ke ibu ya. Assalamualaikum.